Shalom Bapak Ibu semua. Saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Boksu Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah Roh Kudus bukan perasaan tapi kuasa untuk hidup benar. Katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, seringkali kita mendengar ada orang berkata, saya merasa Roh Kudus hadir loh karena saya menangis, saya merinding, atau hati saya bergetar. Namun hari ini saya ingin menegaskan bahwa Roh Kudus bukan sekedar perasaan, melainkan pribadi Allah sendiri yang memberi kita kuasa untuk hidup benar. Perasaan bisa saja naik turun, tapi kuasa Roh Kudus nyata dan tidak tergantung suasana hati kita. Boleh katakan amin. Roh Kudus adalah pribadi, bukan perasaan. Yohanes 14 ayat 16-17 berkata, ayat 16, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 16-17, Yesus berkata, Roh Kudus adalah penolong yang akan menyertai kita selama-lamanya. Jadi ia bukan sekedar atmosfer emosional di ibadah, tapi pribadi Allah yang berdiam dalam hati setiap orang percaya. Contoh umum kita bisa lihat seperti listrik dalam rumah. Kita bisa saja tidak merasakan listrik itu sama sekali. Bahkan kita bisa tidak tahu bahwa listrik itu ada. Padahal kuasanya itu nyata. Tanpa listrik, lampu tidak bisa menyala. Tanpa listrik, AC tidak bisa berfungsi. Sama seperti Roh Kudus yang memberi kuasa nyata, bukan sekedar rasa. Pertanyaannya, siapakah Roh Kudus? Roh Kudus dalam kekristenan adalah pribadi ketiga dari Tritunggal Maha Kudus. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Yang merupakan Allah yang sepenuhnya berkuasa, memiliki kepribadian, dan bertugas untuk menolong, membimbing, menghibur umat beriman, dan menuntun mereka untuk mengalami hubungan yang lebih dalam dengan Allah Bapa dan Yesus Kristus. Lalu sebagai bagian daripada Tritunggal, Roh Kudus adalah pribadi ilahi, setara dan kekal dengan Tuhan Bapa dan Tuhan Putra. Ketiga pribadi ini merupakan satu Tuhan yang berbeda, namun ada bersama-sama. Nah, kita lihat sekarang, Roh Kudus memberi kuasa untuk hidup benar. Yesus berkata dalam Kisah Para Rasul 1:8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kuasa ini bukan sekedar untuk mujizat, tetapi kuasa untuk menolak dosa, hidup dalam kebenaran, dan berani bersaksi. Di Roma 8 ayat 13-14 berkata, ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ayat 14, semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Bayangkan ada seseorang yang dulu kecanduan alkohol. Ketika menerima Roh Kudus, bukan hanya emosinya yang berubah di dalam gedung gereja, tetapi hidup sehari-hari juga berubah. Ia berhenti mabuk, mulai bertanggung jawab, dan keluarganya dipulihkan. Nah, ini bukti kuasa Roh Kudus, bukan sekedar rasa baru. Sekarang kita lihat tentang hidup benar lewat kuasa Roh Kudus. Ada 3 hal praktis bagaimana Roh Kudus menolong saudara dan saya. Yang pertama, menginsafkan dari dosa. Yohanes 16 ayat 8 berkata, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi Roh Kudus menginsafkan manusia dari dosa dengan menyadarkan mereka akan keberadaan dosa, ketidakpercayaan mereka kepada Yesus sebagai juru selamat, dan konsekuensi dosa yaitu penghakiman oleh Allah. Tugas ini dijelaskan dalam Alkitab, khususnya di Yohanes 16 ayat 8, di mana Yesus menyatakan bahwa Roh Kudus akan datang untuk meyakinkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Boleh katakan amin. Nah, ada 2 hal yang Roh Kudus kerjakan di sini. Yang pertama adalah Roh Kudus menegur hati kita saat hendak jatuh dalam dosa. Dan yang kedua, tanpa Dia, hati kita akan tumpul terhadap dosa. Amin. Yang kedua, menguatkan di dalam kelemahan. Roma 8 ayat 26 berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi ketika kita lemah, kita tidak tahu harus berdoa apa. Roh Kuduslah yang menolong dengan keluhan yang tak terucapkan. Roh Kuduslah yang mengajarkan kita bagaimana harusnya berdoa. Jadi Roh Kudus menguatkan umat Tuhan dalam kelemahan dan keterbatasan manusia dengan menjadi penolong, penghibur, dan penuntun yang setia. Termasuk mendoakan kita kepada Bapa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Sesuai firman Tuhan di Roma 8 ayat 26 sebagai penolong dan penuntun.
Jadi Roh Kudus hadir untuk memampukan orang percaya menjalani hidup di dalam Tuhan dan memberikan kekuatan batin serta hikmat untuk menghadapi kesukaran. Roh Kudus juga membimbing dan mengajar kita serta menyingkapkan kebenaran Tuhan yang dalam sehingga kita dapat berjalan dalam kebebasan dan tidak dikuasai oleh dosa. Nah, sekarang yang ketiga, kita lihat mengubah karakter kita. Galatia 5:22-23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi buah Roh Kudus ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan seterusnya. Jadi Roh Kudus bekerja bukan hanya dalam ibadah saja, tetapi dalam keseharian kita di rumah, di kantor, di sekolah, di mana saja. Nah, Roh Kudus mengubah karakter kita secara drastis dari dalam keluar, menjadikan kita serupa dengan Yesus melalui perbuatan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. So, proses perubahan ini bersifat bertahap, membutuhkan hati yang mau dibentuk dan kemauan untuk membuka diri terhadap tuntunan dan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari, termasuk melalui ketaatan pada firman Tuhan dan tindakan kasih terhadap sesama. Contohnya kita lihat seorang ayah yang dulu pemarah, setelah dipenuhi Roh Kudus menjadi sabar terhadap anak-anaknya. Itu bukan hasil seminar motivasi, tapi pekerjaan Roh Kudus. Nah, sekarang kita lihat aplikasi dalam kehidupan kita. Mari, belajarlah, jangan cari sensasi, tapi cari transformasi. Jangan puas hanya dengan merasakan Roh Kudus di dalam kebaktian, tapi biarlah Roh Kudus mengubah gaya hidup kita setiap hari. Saat godaan datang, ingat, bukan kekuatanmu, tapi kuasa Roh Kudus yang membuat kamu menjadi menang. Katakan amin. Saudara, Roh Kudus bukan sekedar membuat kita merinding atau merasa gimana, dingin atau panas atau menangis. Roh Kudus adalah kuasa Allah yang memampukan kita berkata tidak kepada dosa dan ya kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa agar Roh Kudus bukan hanya kita rasakan, tapi kita izinkan bekerja sepenuhnya dalam hidup kita. Ayo kita deklarasikan bersama-sama. Katakan ya dengan iman, aku tidak hanya ingin merasakan Roh Kudus, tapi aku mau hidup dalam kuasanya setiap hari. Boleh katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur Roh Kudus itu nyata, kuasanya nyata. Bukan sekedar perasaan, bukan sekedar dirasa, tapi kami tahu Roh Kudus adalah penolong yang dikirim oleh Tuhan untuk menolong setiap kami, untuk menginsafkan dosa. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus, kuatkan dan teguhkan hati kami agar kami terus dituntun, dibimbing, dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat untuk menjadi berkat dan untuk memuliakan nama Tuhan. Urapi setiap kami yang boleh mengikuti khotbah minggu secara online ini, agar kami sungguh-sungguh bisa bekerja dalam Roh Kudus, hidup dalam Roh Kudus, dan memuliakan nama Tuhan setiap hari. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.